gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Masuk altarnya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua, bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini, terus berharap kepada Tuhan. Kitab Bilangan pasal 20 ayat 4-5. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Seseorang pernah berkata, kita datang kepada Tuhan, dengan segala kebutuhan kita, namun kita tidak menikmati janji Tuhan, karena kita tidak menantinya dengan iman. Satu kunci, yang menjadi kegagalan kita adalah, ketidaksabaran kita, di dalam menantikan, janji Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang dibawa keluar dari Mesir, dan harus menempuh berbagai tempat transit, untuk sampai ke tujuan akhir. Namun di tengah perjalanan itu, mereka tidak tahan uji, terhadap berbagai situasi, yang mereka hadapi. Mereka menggerutu, dan berkata, mengapa kamu memimpin kami, keluar dari Mesir, untuk membawa kami, ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Hal ini dapat kita gambarkan, seperti sebuah perjalanan penerbangan, di mana kita harus berhenti, di terminal transit tertentu. Kita dengan sabar, dan tekun,
duduk menunggu, menantikan penerbangan berikutnya, yang akan membawa kita menuju kota tujuan. Namun, jika diterapkan dalam konsep rohani, kebanyakan kita mengalami kegagalan untuk melalui proses ini. Kita panik ketika situasi yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Padahal padang gurun, kekeringan, kelaparan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini tidak sebanding dengan kemakmuran dan keindahan tanah Kanaan yang dijanjikan. Kita menjadi lelah dan berhenti berharap. Demikianlah bangsa Israel hanya berhenti di terminal transit padang gurun dalam rute penerbangan Tuhan yang bertuliskan Mesir ke Kanaan, tanpa pernah mendarat di kota tujuan Tuhan. Yusuf harus menjalani kehidupan yang sangat getir ketika ia dijual, menjadi budak, difitnah, dan dimasukkan penjara sebagai terminal transit selama 13 tahun sebelum Tuhan membawanya dari budak menjadi penguasa di Mesir. Demikian pula dengan Daud, bertahun-tahun melarikan diri dan menderita karena kejahatan hati Saul yang ingin membunuhnya sebelum Tuhan memunculkannya sebagai Raja Israel. Daud berkata, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku." Daud menikmati keindahan janji Tuhan, karena ia terfokus pada tiket penerbangan Tuhan, yang bertuliskan, padang rumput kepada istana raja. Demikianlah kita belajar, untuk percaya kepada Tuhan, dan melalui terminal transit kehidupan ini, dengan mata rohani, yang berfokus pada janji Tuhan. Jangan biarkan iman kita terkecoh, dengan kesusahan yang sementara, sehingga kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Terus berharap, bertahan, dan bergerak maju, untuk melanjutkan perjalanan kita, menuju tanah perjanjian Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi dengan-Mu, kami rindu bergaul intim lagi dengan-Mu, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka bergaul intim denganmu, hidup mereka dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan mereka diberkati. Kami merindukan itu Bapa, saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajah-Mu tidak pernah berpaling atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.